Itamyo Kanjiro, Itamyo Kangairo. Welcome to my channel. Halo guys, ketemu lagi di Heroes Boy Channel. Channel yang akan membahas film horor dan mengupas tuntas filmnya kayak ngupas kacang sangrai. Film yang kita anggap serem akan terasa enjoy didengerin. Langsung saja tanpa basa-basi banyak cincong, kita akan bahas film yang kalian sudah tunggu-tunggu. Yang katanya serem banget dan bikin leher kenceng saking tegangnya. Apa itu? Weapons 2025. Apakah emang seserem itu? Mari kita coba bahas bareng-bareng. Dan jika kamu semua suka sama Heroes Boy Channel, jangan lupa tekan like dan subrike biar mak jos. Langsung saja siapin kopi, telur gulung sama cimol goreng biar lebih enjoy dengerinnya. Cerita diawali dengan kegiatan dan hiruk pikuk anak-anak Gen Alpha lagi pada cekulah di SD Ngerotosari. Di saat yang sama, datanglah seorang guru baru bernama Justin yang akan mengajar anak-anak Gen Alpha biar pinter dan lulus tes CPNS. Baru beberapa hari ngajar, si Justin terheran-heran soalnya kelas yang mau diajar kosong blombong kayak toples kongguan sisa lebaran. Di kelas hanya tersisa seorang murid bernama Alex, sedangkan 17 murid yang lain alfa tanpa kabar yang jelas. Konon katanya, murid-murid itu pada hilang pas jam 2:17 pagi. Lari-lari kagak jelas ala gaya Naruto lagi ngejar Sasuke maksudnya ya. Dan 17 murid itu nggak balik-balik ke rumah mereka. Keesokan harinya, para orang tua melapor ke polsek setempat. Tanpa basa-basi dan banyak laporan, polisi langsung menyelidiki kasus tersebut, namun tidak ada tanda-tanda bocil-bocil itu pada hilang kemana. Petunjuk hanya bisa didapat dari CCTV di sekitaran rumah. Namun kemanakah si bocil-bocil ini? Mungkin pada jogging? Ini masih jadi misteri. Dan film Weapon pun dimulai. Esoknya, emak-emak sama bapak-bapak dari si 17 bocil yang hilang mengadakan rapat dengan pihak kepolisian. Dan mereka menganggap kepolisian kagak becus buat handle kasus beginian. Kecurigaan para orang tua tertuju pada guru Justin, karena cuma di kelasnya aja yang anak-anaknya pada ngilang. Di saat yang sama, Justin mencoba untuk mengklarifikasi kejadian tersebut. Dan dia pun merasa sedih dan heran dengan kejadian itu. Tapi para orang tua curiga ada yang disembunyikan. Pak Kepala Cekulah, Pak Muhyiddin namanya, ambil alih keadaan karena makin ricuh dan meminta Justin pulang aja. Justin pun pulang dengan perasaan parno akan diamuk warga. Setibanya di rumah, dia ingin bersantai tapi ada yang mengetuk pintu. Tak jelas siapa yang mengetuk pintu, Justin pun memeriksanya tapi tak ada orang. Dia pun memberanikan diri untuk keluar dan apesnya, dia melihat mobil kreditnya yang belum lunas ditulisin sama orang gak dikenal dengan sebutan penyihir. Besoknya, Pak Markus alias Muhyiddin pun ngobrol-ngobrol sama Justin. Dia bilang bahwa Justin akan dinonaktifkan sementara karena saat ini situasi sedang kacau. Dan dia berjanji akan mempekerjakan Justin kembali kalau sudah agak mendingan keadaannya. Dengan keadaan gak karuan, Justin harus tetap menerima keputusannya. Dia mencoba untuk mencari pencerahan terkait hilangnya 17 anak di kelasnya. Solusinya adalah dengan bertanya kepada Alex, satu-satunya anak di kelasnya yang gak ikut ngilang. Justin pun membuntuti si Alex hingga ke rumahnya. Namun setibanya di rumah Alex, pintu tertutup dan yang paling aneh adalah seluruh jendela rumah tertutup dengan koran seperti ada yang dirahasiakan.
Justin pun coba ngintip lewat belakang rumah. Pas dia ngintip dari jendela belakang, alamak, serem kali. Dia lihat kedua orang tua Alex dengan posisi aneh dan hanya terdiam. Malamnya, Justin mengalami mimpi aneh. Si Alex tiba-tiba berubah mukanya kayak badut pasar malam habis kehujanan. Justin pun kebangun dan mendengar suara aneh. Tiba-tiba, ada sosok aneh muncul nemplok di plafon kayak kadal buntung. Keesokan harinya, Justin mencoba menyapa Alex untuk menanyakan keberadaan teman-temannya yang hilang. Dasar si Alex nih agak aneh, ditanya malah dia lari ngibrit ke arah rumah. Justin pun gedor-gedor pintu tapi nggak ada yang nyaut. Justin pun nunggu di mobil sampai ketiduran. Di situasi ini, ada adegan sangat mengerikan. Tiba-tiba datang orang dengan muka nggak jelas bawa gunting, kayak mau permak celana jeans. Dikira mau ngebunuh, ternyata dia cuma mau motong rambut Justin aja. Mau buat apa? Ya coba kita lihat nanti, tapi creepy banget ya. Scene beralih ke seorang warga bernama Archer. Dia adalah bapak dari salah satu anak yang hilang bernama Matthew. Kerjaan dia cuma ngamatin CCTV saat anaknya hilang. Dia pun ke polsek terdekat buat nanya info apakah sudah ada perkembangan terkait kasus hilangnya Matthew. Pihak kepolisian bilang jika belum ada perkembangan, Archer pun dengan muka kesel bilang mau menyelesaikan kasus ini dengan caranya sendiri. Malamnya, si Archer mimpi dan mengalami fenomena. Kalau orang Jawa bilangnya tuh ngerogo sukmo. Matthew. Dia melihat putranya lari dari rumah dan Archer pun mengikutinya. Tibalah di sebuah rumah aneh dengan pintu terbuka. Matthew masuk ke rumah itu. Archer mencari di rumah itu dan menemukan Matthew malah lagi rebahan di kamar orang. Dia pun tanya ke Matthew kenapa kabur dan memilih tidur di kamar orang. Tapi tiba-tiba, wajah Matthew berubah jadi creepy banget kayak badut udah uzur. Di pagi harinya, Archer punya ide untuk mencocokkan rute pelarian Matthew dengan peta komplek. Setelah menemukan satu garis dari rute pelarian anaknya, dia pun mampir ke rumah Gary, ayah dari salah satu anak yang hilang. Matthew's dad. Of course. Archer mencoba melakukan investigasi melalui CCTV dari rumah Gary, membuat garis dari rute pelarian dengan cara yang sama. Akhirnya, ketemulah dua garis saling berpotongan dan mendapat pencerahan. Dia mencoba untuk mencari tahu titik itu, namun dia mau mencoba menemui Justin dulu. Saat ketemu di jalan, Archer mencoba menanyakan beberapa hal ke Justin. Tapi Justin enggan menjawab karena Justin sudah merasa lelah dituduh oleh warga. Tapi tiba-tiba, kejadian aneh pun muncul. Pak Muhyiddin tiba-tiba lari kayak orang kesurupan dan nyerang Justin. Archer mencoba bantu Justin, tapi Archer diserang balik sama Muhyiddin. Gila, serem bener.
Scene beralih ke pemuda pengangguran sekaligus pecandu bernama James. Dia lagi teleponan sama temennya mau pinjem duit karena sakau. Tapi temennya gak mau minjemin karena dia masih punya utang $5.000 buat beli gorengan dan belum dibalikin. James pun punya rencana mau nyolong di rumah orang. Apesnya, dia malah ketahuan sama polisi yang lagi patroli. Dia pun disergap sama polisi yang bernama Paul. Tapi James ngakunya cuma lagi benerin jendela. Setelah bebas, sorenya James coba keliling komplek dan menemukan sebuah rumah yang sepi. Dan ya, rumah itu adalah rumah Alex. James pun coba buat memasuki rumah itu. Dengan skill bajing loncat, dia coba masuk lewat jendela untuk melihat situasi di dalam. Dirasa situasi aman, James pun mulai beraksi. Dia coba nyolong Nintendo si Alex, tapi di belakangnya nongol 2 orang dengan muka creepy banget. James pun terkaget-kaget, tapi kok dilihat-lihat mereka diam aja kayak orang linglung. Akhirnya James pun lanjut menyikat barang-barang lain di rumah itu. Di saat dia lagi asik ngambilin barang-barang, dia lihat ada pintu ke arah basement yang sepertinya banyak barang-barang berharga. Tapi tiba-tiba, terlihat banyak anak lagi pada nongkrong diem-dieman di basement. 2 orang yang merupakan orang tua Alex bangkit dan mencoba menyerang James. James pun panik dan mencoba untuk melarikan diri. James pun datang ke toko loak buat ngejualin hasil curiannya. Di tembok terlihat ada foto anak-anak yang hilang, dan barang siapa yang menemukan anak-anak itu, maka akan dapat imbalan sebesar $50.000. James pun segera menelepon polisi buat mengabarkan bahwa dia nemuin anak-anak yang hilang itu, dan James diminta untuk datang langsung ke polsek setempat. Belum sampai pintu gerbang, James malah ketemu Paul. Paul ngejar James karena mengira James bakal ngelaporin Paul atas tindakan pemukulan yang dilakukan Paul. James pun lari ke tengah hutan, tapi dia ngerasa kayak ada yang ngamatin dia. Tiba-tiba, ada sesosok nenek-nenek muka kayak badut melambaikan tangan. James pun lari ke arah tenda buat nyelamatin diri. Dan Paul yang akan menangkap James kena cucuk lagi mukanya. Saking gedeknya Paul, dia mau menembak si James. Dan James mengaku bahwa dia hanya mau melapor kalau dia nemuin anak-anak yang hilang. Paul pun akhirnya bersedia ke rumah yang dimaksud James demi menjaga profesionalitasnya sebagai polisi. Mereka berdua langsung meluncur ke rumah yang dimaksud. That one, the dark one, right there. Setibanya di rumah tersebut, Paul menyuruh James untuk menunggu di mobil. Paul pun masuk, namun sampai malam nggak kunjung keluar. Tiba-tiba Paul keluar dengan gaya kayak Naruto, nyeret si James ke dalam rumah. Kira-kira apa misteri di balik rumah itu? Markus atau Pak Muhyiddin ketemuan sama wanita sosialita yang katanya nenek Alex. Dandanannya yang cetar kayak badut uzur bikin Pak Muhyiddin terperangah. Namanya Gladys. Dia menginfokan kalau Alex beberapa hari memang gak masuk karena orang tuanya sedang sakit. I hate to say it, them to help take care of Alex. Need to stay home. Gladys pun menatap ke arah pita penghargaan milik Markus. Dan dia minta pamit pulang segera karena katanya Alex jaga orang tuanya sendirian di rumah.
Sore harinya, Pak Muhyiddin lagi santai sama adiknya. Tiba-tiba, ada yang datang. Siapa itu? Ya, Gladys dengan nafas terengah-engah katanya dia digodain sama pemuda setempat. Markus alias Pak Muhyiddin ini agak geli sepertinya. Tapi adiknya mempersilahkan Gladys buat masuk. Gladys pun minta semangkuk air. Tanpa curiga sedikit pun, Markus ngasih air ke Gladys. Gladys bilang mau ngasih pertunjukan dan dia mengeluarkan sebatang kayu. Markus melihat pita miliknya dililitkan ke batang itu. Dengan duri di batang, Gladys menggoreskan ke tangannya hingga keluar sirup rambos. Saat dia membunyikan lonceng, tiba-tiba Markus seperti dihipnotis dan menyerang adiknya secara membabi buta. Ternyata Gladys adalah seorang penyihir. Dirasa sudah cukup, Gladys memilih target lain. Dengan menggunakan rambut milik Justin, dia menghipnotis Markus untuk menyerang Justin. Justin mencoba untuk melarikan diri dari serangan Markus, tapi terus-terusan dikejar. Archer yang ingin menolong Justin segera mengejar mereka. Namun naas, Markus Metong ditabrak mobil emak-emak kompleks setempat sampai kelapanya bocor. Archer pun meminta maaf kepada Justin karena sudah menuduh Justin bersama para warga atas hilangnya 17 bocil. Archer melihat gaya berlari Markus ala ninja Konoha mirip seperti cara berlari anak-anak yang hilang. Archer pun memperlihatkan titik di peta yang sudah dibuat sebelumnya dan Justin menginfokan kalau titik itu pas di rumah Alex, salah satu murid di kelasnya dan satu-satunya yang tidak hilang. Di sudut pandang ini, kita akan segera mengetahui kenapa anak-anak pada hilang. Saat itu anak-anak sedang asik belajar di kelas, namun Alex yang cupu selalu mendapatkan pembulian dari teman-temannya. Alex pun pulang dijemput ayahnya dan ayahnya cerita kalau neneknya akan numpang di rumahnya karena kondisi kesehatan yang sedang tidak baik. Sesampainya di rumah, Ibu Alex meminta untuk segera belajar. Malamnya, Alex mendengar ada yang datang di rumahnya. Ternyata itu si ayah yang baru pulang menjemput nenek Gladys yang tua renta. Paginya, Alex mendengar orang tuanya yang bertengkar karena nenek Gladys mau tinggal permanen di rumahnya. Dan Ibu Alex menyuruh si ayah untuk membawa nenek Gladys ke panti jompo aja. Alex yang penasaran mencoba mengintip kondisi neneknya. Dan ya, nenek Gladys memang sedang sakit parah dan sedang rebahan aja di kamar. Saat berangkat sekolah, Alex bertanya kepada si ayah sampai kapan nenek Gladys akan tinggal di rumahnya. Dan si ayah menjawab mungkin sampai keadaannya membaik. Alex pun belajar seperti biasa di sekolah dan ya, dia masih mengalami pembulian. Sepulang sekolah, Alex tidak dijemput sang ayah. Saat sampai rumah, dia terheran-heran karena kondisi orang tuanya hanya diam di meja dan mematung kayak kena santet. Tapi tiba-tiba, nenek Gladys malah datang dengan keadaan sehat dan bugar. Dengan sok ramah, Gladys bilang kalau mereka baik-baik aja. You see, I told you she's just... Keesokan harinya, saat bangun tidur,
Alex melihat orang tuanya masih terdiam di meja makan dan Gladys meminta Alex untuk duduk. Gladys akan memperlihatkan pertunjukan menarik kepada Alex. Tiba-tiba, tanpa sadar, ibu dan ayahnya mencucuk wajahnya sendiri pakai garpu kayak gak kerasa apa-apa. Alex pun sadar kalau ibunya sedang disantet nenek Gladys. Keesokan harinya, saat pulang sekolah, Alex penasaran dengan keadaan neneknya. Dan ya, ternyata neneknya lagi ritual kayak dukun santet. Nenek pun menyuruh Alex untuk ngasih orang tuanya makan karena sudah 3 hari orang tuanya nggak makan sama sekali. Seminggu kemudian, Alex melihat Gladys kumat lagi penyakitnya. Ternyata kalau dia berhenti ritual, kondisi badannya juga akan drop. Gladys menyuruh Alex untuk mengambil barang milik teman-temannya. Kayaknya sih buat ritual ya. Alex yang tidak mau orang tuanya kenapa-napa, memilih untuk nurut-nurut aja. Di sekolah, Alex memilih untuk mengambil kertas catatan milik teman-temannya. Jam 2 pagi, Alex mendengar suara aneh. Ternyata Gladys sedang menjalankan ritual dengan menggunakan barang milik teman-temannya. Dan inilah kunci hilangnya anak-anak tersebut. Beberapa bulan kemudian, Alex melihat mobil polisi terparkir di depan rumahnya. Dan setibanya di rumah, dia melihat Paul dan James yang sedang melamun kayak dihipnotis. Gladys menyuruh Alex agar tidak melewati batas garam yang ditaburkan. Justin dan Archer sudah mengintai di depan rumah, dan Gladys punya rencana untuk mempancing Justin dan Archer agar masuk, yaitu dengan menyuruh Paul memanggil mereka. Sementara orang tua Alex dijadikan penjaga kamar Gladys. Ya, ternyata garam itu adalah pancingan agar Archer dan Justin menginjaknya. Mereka diserang dan Justin akhirnya ngasih Paul tembakan cinta. Archer pergi ke basement untuk mencari anak-anak, dan ya, ketemu. Tapi tiba-tiba di depannya sudah ada Gladys yang dengan cepat mengambil kalung Archer. Archer pun kena guna-guna dan beralih menyerang Justin. Alex mengambil kayu Gladys dan mematahkan kayunya sehingga anak-anak tersebut berbalik mengejar Gladys. Gile. Tak ada capeknya anak-anak itu terus mengejar Gladys dan Gladys pun tertangkap menjadi bulanan anak-anak sampai hancur badannya. Dengan matinya Gladys, Archer dan orang tua Alex tiba sadar dan anak-anak juga mulai sadar. Namun mungkin karena kelamaan kena guna-guna, mereka kelihatan agak linglung dan kembali ke orang tuanya masing-masing. Sedangkan orang tua Alex perlu pemulihan agar normal kembali. Dan film pun berakhir. Ya, itu dia film Weapon yang menurutku filmnya masih bikin deg-degan parah sampai saat ini. IMDb untuk film ini adalah 7,5 dan menurut gue pantaslah nilai segitu. Soalnya filmnya seru banget. Ternyata nenek Gladys lah yang menjadi biang kerok semua ini, cuma karena pingin awet muda. Begitu saja, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.